Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia SD tentang membaca dan pembelajarannya di sekolah dasar dengan pembahasan pengertian membaca, tujuan membaca, teknik membaca, tahapan membaca, faktor yang mempengaruhi membaca, tujuan pembelajaran membaca di kelas rendah, tujuan pembelajaran membaca di kelas atas, dan metode pembelajaran membaca untuk sekolah dasar. Saya Hendri Masruri Saputra, NPM 19144600212. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian membaca. Membaca adalah sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja tulisan. Hal ini sesuai dengan yang termuat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa setidaknya ada 5 makna dari kata baca atau membaca. Di antaranya yakni pertama, ada melihat serta memahami isi tulisan. 2, mengeja atau melafalkan. 3, mengucapkan. 4, mengetahui. Dan terakhir, memperhitungkan atau memahami. Selanjutnya yakni tujuan membaca. Menurut Faridah Rahim, ada 9 tujuan membaca, yakni pertama, kesenangan. Kedua, menyempurnakan membaca nyaring. 3, menggunakan strategi tertentu. 4, memperbarui pengetahuan tentang suatu topik. 5, mengaitkan informasi terbaru dengan informasi yang telah diketahui. 6, memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis. 7, mengkonfirmasi atau menolak prediksi. 8, mempelajari tentang struktur teks. Dan terakhir, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Perkenalkan, saya Anis Elyawati, NPM 19144600216. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik membaca. Membaca tidak hanya membantu seseorang untuk meningkatkan kosakata, akan tetapi juga untuk meningkatkan pengetahuan. Adapun jenis-jenis teknik membaca, diantaranya yaitu yang pertama skimming atau membaca sekilas. Skimming dapat diartikan sebagai teknik membaca cepat di mana pembaca memperhatikan poin utama. Yang kedua adalah scanning atau mencari sesuatu. Scanning mengacu pada metode membaca selektif yang umumnya digunakan oleh pembaca ketika sedang mencari beberapa informasi atau teks tertentu yang terkandung dalam bagian tersebut tanpa membawa teks secara menyeluruh. Yang ketiga adalah selecting atau teknik baca pilih. Teknik membaca ini cukup terbilang sangat mengutamakan kebutuhannya. Artinya, memilih teks dan bagian yang dibaca berdasar kebutuhan. Yang keempat adalah skimming. Skimming adalah teknik membaca yang mengabaikan atau melompati bagian yang tidak diperlukan atau bagian yang sudah dimengerti. Perkenalkan, nama saya Isnani Putri Musliah, NPM 19144600204, akan membahas mengenai tahapan membaca. Tahapan membaca ini ada 5, yaitu yang pertama, menjika stek atau tahapan fantasi anak akan menjadikan buku sebagai media mainan yang menyenangkan. Pada tahapan ini, anak akan menggunakan buku untuk bermain dengan temannya, melihat, membalik halaman buku, juga membawa buku kesukaannya ke sana kemari. Yang kedua yaitu self-concept stage atau tahapan pembentukan konsep diri.
anak sudah mulai terlihat dalam kegiatan membaca dengan berpura-pura membaca buku dan memahami gambar berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Dari sini anak juga akan menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan tulisan yang ada di dalam buku. Dan yang ketiga yaitu bridging reading stage atau tahapan membaca gambar anak menemukan kata yang pernah ditemui sebelumnya. Anak juga sudah mulai mengenal huruf abjad. Yang keempat yaitu take of reader stage atau tahap pengenalan bacaan. Anak mulai tertarik pada bacaan, dapat mengingat tulisan dalam konteks tertentu, berusaha mengenal tanda-tanda pada lingkungannya, serta membaca berbagai tanda. Yang kelima atau yang terakhir yaitu independent reader stage atau tahap membaca lancar. Anak sudah dapat membaca tulisan dengan lancar tanpa dampingan dari orang terdekat. Bahkan pada tahap ini anak juga mampu memahami dan berpikir kritis terhadap hasil pengalaman membacanya. Perkenalkan, nama saya Feni Amalinda Hesti Mulyani, NPM 1914460235. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi membaca. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses pemahaman dalam membaca. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, faktor kognitif, faktor afektif, faktor teks bacaan, dan yang terakhir, faktor penguasaan bacaan. Baik, langsung saja yang pertama, faktor kognitif. Membaca merupakan proses kognitif yang kompleks untuk mengolah isi bacaan yang bertujuan untuk memahami ide-ide dan pesan-pesan penulis, serta bertujuan untuk memahami bagian dari pengetahuannya. Jadi, faktor kognitif ini berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, dan tingkat kecerdasan seseorang atau kemampuan berpikir seseorang. Lalu yang kedua ada faktor afektif. Faktor afektif adalah faktor yang berkenaan dengan perasaan, mempunyai keadaan perasaan dan emosi. Ranah ini setidaknya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan diri seseorang. Hal ini dapat dilihat dari sikap seseorang, emosi seseorang, minat dan sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada faktor teks bacaan. Faktor teks bacaan ini berkaitan dengan tingkat kemampuan berbahasa yang berkaitan dengan penguasaan kata, struktur, isi bacaan, dan penggunaan bahasa. Dan yang terakhir ada faktor penguasaan bahasa. Faktor penguasaan bahasa ini berkaitan dengan tingkat kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan kata, penguasaan struktur, penguasaan dan unsur-unsur. Tujuan pembelajaran membaca di kelas rendah. Tujuan membaca di kelas rendah dapat ditentukan atau dicari guru melalui pemahaman kompetensi mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Di samping itu, guru harus memahami kompetensi dasar apa yang akan dicapai dan dikembangkan dalam pembelajaran membaca yang tertera dalam kurikulum yang berlaku. Harus memahami teori membaca yang berhubungan dengan jenis-jenis membaca tersebut. Selain itu, tujuan pengajaran membaca di kelas rendah yaitu untuk membina kemampuan mengasosiasikan huruf dengan bunyi atau pengenalan bentuk huruf. Yang kedua adalah membina membaca kata-kata dan kalimat sederhana atau pengenalan unsur linguistik.
Saya Nugrahani Wahyuandayani akan membahas tujuan pembelajaran membaca di kelas tinggi. Tujuan membaca pada kelas tinggi yaitu kelas 3 sampai kelas 6. Kalau tujuan membaca di kelas rendah bersifat mekanis, yang biasanya disebut membaca permulaan. Maka tujuan membaca di kelas tinggi merupakan kelanjutan dari membaca di kelas rendah, yang biasanya disebut membaca lanjut, yang penekanannya pada pemahaman. Menurut Tarigan, membaca di kelas tinggi ini melatih siswa dalam keterampilan yang bersifat pemahaman atau comprehension skill, yang mencakup aspek-aspek berikut. Yang pertama, memahami pengertian sederhana atau leksikal, gramatikal, dan retorikal. Yang kedua, memahami signifikansi atau makna, antara lain maksud dan tujuan pengarang relevansi atau keadaan kebudayaan dan reaksi pembaca. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian dari isi dan bentuk. Yang keempat, kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Selanjutnya, Tarigan menjelaskan bahwa membaca di kelas rendah masih bersifat mekanis atau mechanical skill. Maka, aktivitas yang paling sesuai adalah membaca nyaring atau bersuara. Sedangkan untuk kelas tinggi ditekankan pada 7 pemahaman comprehension skill, dan aktivitas yang tepat adalah membaca dalam hati. Membaca dalam hati atau silent reading dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, membaca ekstensif atau extensive reading. Membaca ekstensif mencakup A. Membaca survei atau survey reading, B. Membaca sekilas atau skimming, C. Membaca dangkal atau superficial reading, D. Membaca intensif atau intensive reading. Dan yang kedua, membaca intensif mencakup A. Membaca telah isi, content study reading, yang terdiri dari membaca teliti atau close reading, membaca pemahaman atau comprehension reading, membaca kritis, critical reading, dan membaca ide, reading for ideas. B. Membaca telaah bahasa atau language study reading, yang terdiri dari membaca bahasa asing atau foreign language reading, dan membaca sastra, literary reading. Saya, Putri Rizky Maulidah, NPM 19144600234, akan membahas mengenai metode pembelajaran membaca untuk sekolah dasar. Terdapat 7 metode pembelajaran membaca untuk sekolah dasar, yaitu yang pertama metode abjad, eja, suku kata, kalimat atau global, SAS atau struktural analitik dan sintaktik, dan yang terakhir yaitu metode 4 tahap oleh Steinberg. Yang pertama yaitu metode abjad atau alfabet. Pembelajaran membaca permulaan dengan metode abjad dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf secara alfabet. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Metode abjad ini biasa digunakan di kelas rendah karena daya saing mengenal huruf dan daya saing mengingat siswa itu tergolong masih rendah dan terbatas. Yang kedua yaitu metode eja atau spelling method. Metode eja adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Pendekatan yang dipakai dalam metode eja adalah pendekatan harfiah. Siswa mulai diperkenalkan dengan lambang-lambang huruf, dan pembelajaran metode eja ini terdiri dari pengenalan huruf A sampai dengan Z dan pengenalan bunyi huruf atau fonem. Kemudian, metode suku kata atau syllabic method. Metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti babi, bu, bebo, caci, cu, ceco, dadidu, dedo, dan seterusnya. Kemudian, suku-suku kata ini dirangkaikan menjadi kata-kata yang bermakna.
Selanjutnya ada metode kata atau whole word method. Metode ini diawali dengan pengenalan kata yang bermakna, fungsional, dan kontekstual. Sebaiknya dikenalkan dengan kata yang terdiri dari 2 suku kata atau lebih. Kemudian, metode global atau kalimat atau sintaksis method. Metode global adalah cara belajar membaca kalimat secara menyeluruh atau utuh. Metode global ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Caranya adalah guru mengajarkan membaca dan menulis kepada siswanya dengan menampilkan kalimat di bawah gambar. Metode global dapat juga diterapkan dengan kalimat tanpa bantuan gambar. Selanjutnya ada metode SAS atau struktural, analitik, dan sintaktik. Metode SAS ini merupakan salah satu jenis metode yang paling sering digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran membaca dan menulis permulaan bagi siswa pemula. Caranya, mula-mula siswa ini disuguhi sebuah struktur yang memberi makna lengkap, yakni sebuah kalimat. Landasan linguistiknya bahwa unsur bahasa dalam metode ini adalah sebuah kalimat. Dan yang terakhir yaitu metode 4 tahap oleh Steinberg atau 4-step Steinberg method. 4 langkah dalam pembelajaran membaca permulaan menurut Steinberg yaitu yang pertama, mengenal kata dan maknanya dengan membaca kata tanpa gambar. Kemudian yang kedua, memahami kata yang dibacanya. Yang ketiga, membaca frase atau kalimat, dan yang terakhir, membaca teks atau sebuah wacana. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari kelompok 3 mengenai membaca dan pembelajarannya di sekolah dasar yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.